Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri dengan NIM C1C021194 akan mempresentasikan materi perpajakan yang diampu oleh Pak Wirmi Eka Putra. Surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak yang pertama ada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB. SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Penerbitan SKPKB. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Sanksi administrasi. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan poin 2A dan 2E, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 2B, 2C, dan 2D, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan. 100% dari PPN dan PPBM yang tidak atau kurang dibayar. Contoh kasus dan perhitungannya, PT Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan instan. Pada Oktober 2020, PT Jaya menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pajak senilai 60 juta atas pajak pertambahan nilai. Akan tetapi, berdasarkan pada hasil pemeriksaan ditemukan pajak keluaran PT Jaya senilai 100 juta dan pajak masukan yang senilai Berdasarkan pada hasil pemeriksaan yang ditemukan tersebut, Dirjen Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar kepada PT Jaya. Berapakah sanksi administrasi berupa kenaikan yang harus dibayarkan oleh PT Jaya? Pajak kurang bayar 10 juta, sanksi administrasi 100% dikali 10 juta adalah 10 juta. Mengacu pada perhitungan di atas, sanksi administrasi berupa kenaikan pajak yang dikenakan kepada PT Jaya adalah senilai 10 juta. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Sanksi SKPKBT. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri. Dengan syarat, DJP belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Contohnya, dalam SKPKBT tercantum jumlah tambahan pajak terutang sebesar 100 juta, maka wajib pajak dikenakan sanksi sebesar 100% sebesar 100 juta. Sehingga total pajak yang harus dibayar adalah 200 juta. Lalu jika surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan itu muncul lebih dari jangka waktu 5 tahun, sanksi administrasinya menjadi 48% dari jumlah pajak terutang. Jika pajak terutangnya sebesar 100 juta, maka sanksinya 48 juta, sehingga total pajak yang harus dibayar sebesar 148 juta. Surat ketetapan pajak lebih bayar.
atau SKPLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. SKPLB diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. SKPLB diterbitkan untuk pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Fungsinya sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Contohnya, PT Sul telah menyampaikan SPT tahunan Badan tahun 2021 tanggal 27 Maret 2002 yang menyatakan lebih besar sebesar 100 juta. Setelah diadakan pemeriksaan, ternyata sampai dengan batas waktu 12 bulan, belum diterbitkan surat ketetapan pajak. Atas keterlambatan ini, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dan SKPLB di sebesar 100 juta diterbitkan tanggal 2 Mei 2003 yang seharusnya paling lambat tanggal 26 April 2003. Dasar perhitungan imbalan bunga sebesar 100 juta, jumlah bulan dihitung sejak tanggal 27 April 2003 sampai dengan 3 Mei 2003 adalah 1 bulan. Besarnya imbalan bunga yang diberikan kepada PT Sul adalah 2% dikali 1 dikali 1 juta adalah 2 juta. SKPN atau surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Contohnya dapat kalian lihat sendiri. Kemudian SPP atau surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Penerbitan STP pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6A UU PPN 1984 dan perubahannya. Sanksi administrasinya, jumlah kekurangan pajak yang terutang, poin 2A dan 2B, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SPP. Terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak, selain wajib menyetor yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Terhadap pengusaha kena pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai dengan tanggal penerbitan surat tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Fungsi STP itu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak, sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda, dan alat untuk menagih pajak. Contohnya, Bapak Abdullah menyampaikan SPT tahunan orang pribadi tahun 2020 pada 23 Oktober 2021. Adapun jumlah pajak yang kurang dibayar telah dilunasi Bapak Abdullah pada 22 Oktober 2021 senilai 3 juta. Kemudian pada 3 November 2021, DJP menerbitkan STP kepada Bapak Abdullah. Berapakah sanksi administrasi bunga yang harus dibayarkan oleh Bapak Abdullah? Mengacu pada KMK 20 tahun 2021, jika terlambat melakukan penyetoran PPh tahunan, dikenakan sanksi administrasi sebesar 0,97%. Adapun perhitungannya, sanksi administrasi bunga yang harus dibayar Bapak Abdullah adalah 3 juta dikali 0,97% dikali 7 bulan, adalah 203.700. Mengacu pada perhitungan di atas, sanksi administrasi berupa bunga yang dikenakan kepada Bapak Abdullah ialah senilai 203.700. Demikianlah presentasi saya mengenai materi perpajakan. Semoga dapat menambah pengetahuan kita mengenai materi ini. Saya Nadia Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.